Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Kemudian, Carla segera memasukkan tanggal pernikahan Andi dan Najwa ke dalam mesin ATM. Segera layar menampilkan pesan, kepada anggota VIP, Cito Bank, yang terhormat, PIN yang Anda masukkan salah. Anda masih punya satu kesempatan hari ini. Carla langsung mengutuk, "Sialan, masih salah, tinggal satu kesempatan lagi." Saat dia merasa sangat cemas, dia tiba-tiba berpikir, apakah mungkin PIN-nya adalah tanggal lahir Andi sendiri? Dia sangat ingin mencoba, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia tidak tahu kapan ulang tahun Andi. Jadi dia terpaksa mengambil teleponnya dan menelpon putrinya, Najwa. Begitu telepon tersambung, dia buru-buru bertanya, "Najwa, kapan ulang tahun Andi?" Najwa merasa penasaran dan bertanya, "Ibu, kenapa ibu menanyakannya?" Najwa tahu bahwa ibunya selalu meremehkan Andi. Jadi dia tidak mengerti kenapa ibunya tiba-tiba ingin tahu tentang ulang tahun Andi. Carla segera berkata, "Oh, aku hanya berpikir kalau Andi sudah bekerja keras untuk mendapatkan rumah baru untuk kita. Jadi, aku ingin mencari kesempatan untuk memberinya kejutan di hari ulang tahunnya." Najwa berkata, "Ulang tahun Andi adalah 13 Maret. Carla berkata, "Baiklah, aku mengerti." Setelah selesai berbicara, Carla dengan tidak sabar menutup telepon dan mulai mencobanya. Dengan hati berdebar-debar, dia memasukkan tanggal lahir Andi ke dalam kolom PIN. Segera layar menampilkan pesan yang membuatnya sangat gembira. "Kepada anggota VIP Cito Bank yang terhormat, PIN Anda berhasil diverifikasi. Silakan pilih layanan yang Anda inginkan." Carla tidak menyangka kalau dia berhasil menebak dengan benar. Dia sangat gembira. Dia langsung menekan opsi untuk memeriksa saldo. Dia ingin melihat berapa banyak uang yang ada di rekening Bank Andi. Tidak lama kemudian, layar menampilkan angka yang begitu panjang hingga membuat Carla pusing. "Astaga, ternyata Andi si sampah itu punya banyak uang. Biar aku hitung. Kira-kira cukup untuk berapa kali perawatan wajah?" Carla bergumam pada dirinya sendiri, lalu mulai menghitung dengan seksama. Dia hampir saja pingsan saat melihat hasilnya. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta. 1 miliar. Oh tidak, 10 miliar? Carla menutup mulutnya dengan tangan dan merasa sangat kaget hingga hampir pingsan. Dengan suara gemetar dia berteriak, "Astaga, ini benar-benar gila. Kartu ATM ini ternyata punya saldo 21,9 miliar. Mata Carla terpaku pada angka di layar ATM. Dia benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, dia merasa seluruh dunia telah berubah. Hatinya dilanda keguncangan besar. Dia tidak mengerti bagaimana Andi bisa memiliki uang sebanyak itu, 21 miliar lebih. Ini tidak mungkin. 21 miliar. Apakah aku yang gila atau Andi yang gila? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Tangan Carla mulai gemetar. Ini bukan 200.000, bukan juga 2 juta, tapi 21 miliar lebih. Seumur hidupnya dia bahkan tidak berani bermimpi bisa memiliki uang sebanyak ini. Bagaimana Andi bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Siapa yang sudah dia tipu? Pada saat ini, pikiran pertamanya adalah menelpon Andi dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun, di detik berikutnya, dia segera sadar kalau dia tidak bisa melakukan itu. Menelpon Andi akan membuatnya ketahuan.
Sebelum Andi mengetahui hal ini, dia harus segera mengamankan uang itu sebanyak mungkin ke dalam rekeningnya sendiri. Dengan pemikiran ini, dia segera memiliki fungsi transfer di pandangan matanya. Dia memilih fungsi transfer, memasukkan nomor rekening banknya sendiri, lalu sedikit ragu saat memasukkan jumlah transfer. Setelah beberapa saat, dengan wajah penuh kegembiraan, dia memasukkan angka sejumlah saldo Andi di kolom jumlah, tepat 21,9 miliar. Carla berencana untuk memindahkannya semua ke rekeningnya sendiri. Dia tidak peduli dari mana uang ini berasal. Setelah melihat uang ini, dia merasa itu semua adalah miliknya. Dengan uang ini, apalagi yang perlu dia khawatirkan seumur hidupnya? Kehidupan yang bahkan tidak berani dia impikan tampaknya mulai memanggilnya. Jadi, dengan penuh semangat, dia segera menekan tombol konfirmasi. 21,9 miliar, semua milikku. Aku, Carla, ternyata juga memiliki kesempatan menjadi miliarder. Namun pada saat itu layar tiba-tiba menampilkan pesan. Batas transfer harian melalui ATM adalah 10 juta. Jika membutuhkan layanan keuangan dengan jumlah lebih tinggi, silakan datang ke konter. Carla langsung mengumpat, kurang ajar, batas harian transfer hanya 10 juta. Lalu butuh waktu berapa lama agar aku bisa memindahkan semua uang ini? Dengan pemikiran ini, Carla segera mengeluarkan kartu dari mesin, lalu segera menuju ke bank. Tidak peduli bagaimanapun caranya, hari ini dia harus memindahkan semua uang itu agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Gaya kerja Carla adalah seperti angin topan. Kemanapun dia pergi, tidak ada yang tersisa. Setelah itu dengan hati yang berdebar-debar, Carla melangkah ke aula utama bank. Begitu masuk, seorang wanita muda yang ramah menyapanya. "Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?" Carla mengayunkan kartu hitamnya dengan tergesa-gesa dan berkata, "Aku ingin melakukan transfer." Wanita muda itu melihat kartu hitam di tangan Carla dan langsung terkejut. Semua staf bank Citobank telah menjalani pelatihan profesional sebelum mulai bekerja, dan dalam pelatihan tersebut ada sesi khusus yang membahas tentang kartu hitam. Kartu hitam ini adalah kartu dengan spesifikasi tertinggi di Citobank. Hanya ada 10 kartu yang diterbitkan di seluruh negeri ini. Setiap orang yang memegang kartu hitam ini adalah tamu VIP super dari Citobank. Siapapun eksekutif tinggi di Citobank yang melihatnya harus melayani dengan sangat hormat. Dia tidak pernah menyangka bahwa kartu hitam yang legendaris itu akan muncul di kota seperti ini. Dengan tergesa-gesa, dia berjalan mendekat, lalu membungkuk 90 derajat dengan sangat hormat dan berkata, "Nyonya yang terhormat, silakan ikuti aku ke ruang tamu VIP. Aku akan memanggil manajer kami untuk melayanimu secara pribadi." Mendengar dirinya disebut sebagai nyonya terhormat, Carla segera merasakan sensasi kepuasan yang kuat dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Wanita muda itu mengantar Carla ke ruang tamu VIP. Lalu dia segera meminta staf di ruang tamu untuk menyajikan air kepada Carla, kemudian berlari cepat ke kantor manajer. Tanpa sempat mengetuk pintu, dia langsung membuka pintu dan berkata, "Manajer, ada tamu VIP besar yang datang." Manajer bank mengernyitkan dahinya. Dia sangat tidak puas dengan staf yang masuk tanpa mengetuk pintu, lalu berkata dengan suara dingin, "Kenapa kau berteriak-teriak seperti itu? Kalau dilihat orang, mereka akan mengira staf bank kita sangat ceroboh." Wanita muda itu dengan nafas terengah-engah berkata, "Manajer, ada tamu VIP pemegang kartu hitam yang datang untuk melakukan transaksi." Manajer segera bangkit dari kursinya. Matanya terbuka lebar, dan dengan nafas tersengal-sengal dia bertanya, "Apa? Ulangi lagi." Wanita muda itu berkata, "Tamu VIP, pemegang kartu hitam sudah datang. Dia ada di ruang tamu VIP."
Manajer merasa sangat terkejut. Tamu VIP pemegang kartu hitam? Kau yakin itu kartu hitam? Kartu itu hanya diterbitkan 10 di seluruh negara. Bahkan aku sendiri belum pernah melihatnya secara langsung. Dengan tegas wanita itu menjawab, aku yakin. Saat pelatihan, kami juga membahas tentang kartu hitam. Jadi aku tidak mungkin salah lihat. Manajer segera merapikan kerahnya, lalu bangkit dengan cepat dan berlari keluar. Tamu VIP pemegang kartu hitam adalah tamu yang sangat istimewa. Memiliki kartu ini berarti mereka adalah miliarder dengan kekayaan beberapa miliar. Kabarnya, kartu ini hanya diterbitkan 10 di seluruh negeri dan semuanya diberikan kepada keluarga paling terkemuka. Manajer bank tidak tahu hari ini tamu dari keluarga mana yang datang dengan kartu hitam itu. Manajer berlari ke ruang tamu VIP. Dengan hormat membuka pintu dan melihat Carla duduk di sofa. Saat ini, Carla merasa seperti permaisuri. Dengan angkuh, dia mengangkat kakinya, memikirkan bahwa dia akan segera menjadi miliarder dengan uang tunai 21,9 miliar. Carla merasa sangat bersemangat. Manajer tidak bisa menilai status Carla, tetapi dia mengenali kartu hitam yang ada di tangan Carla. Jadi dia segera maju selangkah, lalu membungkuk dan berkata, "Tamu terhormat pemegang kartu hitam, selamat datang. Aku adalah manajer bank ini. Namaku Dimas Budiman." Carla dengan angkuh mengangguk dan berkata dengan nada merendahkan, "Baiklah, kebetulan kau datang. Aku ingin melakukan transfer, tetapi mesin ATM kalian ini mengatakan bahwa batas transfer harian hanya 10 juta saja. Ini benar-benar omong kosong. Aku punya lebih dari 21 miliar di kartuku. Bagaimana aku bisa menyelesaikan transfer kalau batasnya hanya 10 juta per hari?" Dimas segera meminta maaf. "Maafkan kami, Nyonya. Mesin ATM ini sebenarnya hanya untuk digunakan oleh orang biasa. Itu hanyalah mesin kotak kecil dengan kapasitas terbatas. Jadi tidak bisa menampung terlalu banyak uang. Mesin ATM itu tidak cocok untuk tamu terhormat pemegang kartu hitam seperti Nyonya." Sambil berkata begitu, dia buru-buru menambahkan dengan pujian, "Untuk tamu super VIP seperti Nyonya, di setiap cabang Citobank, hanya dengan menunjukkan kartu hitam itu, Nyonya akan mendapatkan layanan VIP terbaik. Manajer bank akan melayanimu secara pribadi. Bagaimana mungkin kami membiarkan Nyonya berdiri di depan mesin ATM?" Mendengar kata-kata Dimas, Carla langsung merasa jauh lebih nyaman. Ternyata mesin ATM itu memang hanya untuk orang biasa. Hahaha, orang biasa itu, bukankah merupakan orang miskin? Dimas benar, bagi orang seperti dirinya yang segera akan memiliki aset senilai puluhan miliar, bagaimana mungkin dia harus berdiri di depan mesin ATM dan mengoperasikan benda itu? Memikirkan hal ini, Carla dengan senang hati meregangkan tubuhnya dan berkata kepada Dimas, "Pemikiranmu itu sangat bagus. Kau pasti punya masa depan yang cerah." Dimas menjawab dengan hormat, Terima kasih. Kalau Nyonya ingin melakukan transfer, aku bisa membantumu secara pribadi." Setelah itu, dia segera duduk di hadapan Carla dan membuka komputer khusus ruang VIP. Setelah komputernya menyala, dia bertanya kepada Carla, "Nyonya, ke rekening mana kau ingin mentransfer uangnya dan berapa jumlahnya?" Carla mengeluarkan sebuah buku tabungan miliknya dan kartu hitam itu. Dia menyerahkannya kepada Dimas dan berkata, "Dari kartu hitam ini, transferkan 21,9 miliar ke nomor rekening yang tertera di buku tabungan itu." Dimas hampir terjungkal karena terkejut. Nyonya, kau yakin ingin mentransfer 21,9 miliar? Carla mengangguk dengan tidak sabar dan berkata, "Iya, berhenti mengoceh dan segera lakukan. Kalau tidak, aku akan menghancurkan bank ini." Dimas menelan ludahnya. Dengan refleks, dia mengambil kartu hitam itu, lalu memasukkan chipnya ke pembaca kartu, kemudian berkata kepada Carla,
Silakan, masukkan kata sandinya. Carla mengetikkan tanggal lahir Andi di papan ketik kata sandi. Kata sandinya benar. Kemudian Dimas melihat saldo di kartu hitam, dan memang ada saldo lebih dari 21 miliar. Dia sangat terkejut. Tidak disangka, seorang wanita paruh baya membawa kartu hitam dengan saldo lebih dari 20 miliar di dalamnya. Betapa hebatnya orang ini. Namun, sebagai manajer cabang kecil, dia tidak memiliki otoritas untuk memeriksa identitas pemegang kartu hitam. Jadi dia juga tidak tahu siapa sebenarnya pemilik kartu ini. Tetapi, kondisi kartu hitam memang seperti itu. Kebanyakan orang tidak bisa mengetahui identitas sebenarnya dari pemegang kartu hitam. Kalau seseorang menggunakan kartu hitam untuk menarik uang, berapapun jumlahnya, bank tidak perlu mempertanyakannya, karena mereka harus menghormati privasi pemegang kartu hitam. Selain itu, pemilik kartu hitam juga tidak pernah takut kartunya dicuri, karena di dunia ini, pencuri sebesar apapun, kalau melihat kartu hitam, pasti akan ketakutan dan tidak berani mengambilnya. Kalau seseorang mencuri kartu hitam dan uang di dalamnya, maka dengan kekuatan pemilik kartu hitam, pencurinya pasti tidak akan bisa menikmati uang itu. Ini seperti kartu kredit orang kaya dengan limit sangat tinggi, tetapi tidak perlu kata sandi. Bagi orang-orang kaya, kartu kredit tidak perlu kata sandi. Itu karena siapapun yang berani mencurinya, bank dan polisi pasti akan menangkapnya. Kartu hitam Andi ini dikirim oleh Sangkala, dan kata sandinya sudah ditetapkan sejak awal. Karena jarang menggunakan kartu ini, Andi tidak pernah mengubah kata sandi tersebut. Sangkala memberikan kartu ini kepada Andi dengan kata sandi yang merupakan tanggal lahir Andi, dan Carla secara kebetulan menebaknya dengan benar. Sekarang, Carla ingin mengambil semua uang yang ada di kartu Andi, dan karena Dimas tidak memiliki otoritas untuk memeriksa identitas pemegang kartu, dia pun tidak bisa memastikan siapa Carla sebenarnya. Selain itu, karena menghormati pemilik kartu hitam, dia hanya bisa melaksanakan transaksi tersebut. Memikirkan hal ini, dia dengan penuh hormat berkata, Nyonya yakin ingin mentransfer 21,9 miliar ke nomor rekening yang ada di buku tabungan ini? Carla yang sudah tidak sabar langsung berkata, Aku yakin, berhentilah mengoceh dan segera lakukan. Dimas terkejut. Dia buru-buru mengangguk dan berkata, Baik, aku akan segera melakukannya. Kemudian, dia segera memasukkan nomor rekening Carla ke komputer. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, dia mengklik konfirmasi dan kemudian berkata kepada Carla, Silakan masukkan kata sandi sekali lagi untuk konfirmasi. Carla yang sangat tidak sabar segera memasukkan kata sandinya. Tak lama kemudian Dimas segera berkata, uangnya sudah ditransfer. Carla buru-buru membuka ponselnya, lalu membuka aplikasi perbankan dan melihatnya sejenak. Kemudian dia bertanya dengan terkejut, kenapa belum masuk? Dimas segera menjelaskan, jangan khawatir, jumlah uang yang akan ditransfer itu sangat besar, yaitu 21,9 miliar. Sistem perbankan perlu melakukan konfirmasi berulang kali dan juga melaporkannya ke bank sentral. Jadi perlu waktu sedikit lebih lama untuk uang itu sampai ke rekening Anda. Carla yang sudah tidak sabar langsung bertanya, apakah kau bercanda? Masih perlu waktu? Berapa lama lagi waktu yang diperlukan? Dimas menjawab, tidak bisa dipastikan. Kalau cepat hanya perlu beberapa puluh menit. Kalau lambat, paling lama 1 hari kerja. Carla langsung marah dan berkata, kenapa butuh waktu begitu lama? Percepat prosesnya. Kalau tidak, aku akan membuat Citibank memecatmu. Dimas menjawab dengan tidak berdaya. Aku tidak bisa mengontrol hal itu. Itu adalah keputusan dari pihak bank sentral. Bahkan kalaupun kau membawa aku ke pengadilan, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Carla menyadari kalau Dimas memang tidak bisa mempengaruhi kecepatan transfer. Jadi dengan kesal dia berkata, kalau tahu begini lambat,
Aku akan mentransfer 10 juta dulu, lalu sisanya belakangan. Ini benar-benar membuatku marah. Dimas segera berkata, Nyonya bisa menunggu di sini sebentar. Saat ini, hati Carla sudah tidak tenang. 21,9 miliar. Setiap detik penundaan membuatnya merasa tidak nyaman. Tetapi dia tidak punya pilihan lain selain menunggu. Dengan suara dingin dia berkata, Aku akan menunggu di sini. Bawakan aku secangkir kopi yang terbaik. Dimas segera menjawab, Aku akan segera membawakannya. Pada saat ini, setelah beres-beres di dapur, Andi keluar dari dapur dan Ridwan memanggilnya. Menantuku yang baik, mari duduk dan minum teh bersamaku. Karena tidak ada orang lain di rumah, Andi langsung duduk di hadapan Ridwan tanpa sungkan. Ridwan buru-buru menuangkan teh untuk Andi dan sambil tersenyum dia berkata, Ini semua berkatmu, sehingga aku bisa duduk di villa besar ini dan meminum teh. Ayo, cicipi tehnya. Andi mengangguk dan tersenyum. Terima kasih, Ayah. Setelah berkata demikian, dia mengambil cangkir teh dan mencicipinya. Diam-diam dia menggelengkan kepalanya. Ridwan memang tidak punya banyak uang, dan hidupnya cukup hemat. Teh ini hanyalah teh biasa, namun Ridwan meminumnya dengan sangat menikmati. Kemudian sambil tersenyum Ridwan berkata, Teh ini sangat bagus. Aku diam-diam membelinya dari cucu seorang petani teh secara online. Harganya 50.000 per kilogram. Aku hanya membeli 2 ons, karena aku hanya merasa tidak tega. Itu saja sehingga aku harus membelinya. Kasihan dia. Andi bertanya dengan heran, Cucu petani teh? Jangan-jangan dia berkata kalau kakeknya sakit dan tidak punya uang untuk berobat, jadi dia menjual teh terbaik dengan harga murah. Ridwan langsung terkekeh. Wah, kenapa kau bisa tahu? Teh bagus, hanya bisa ditemukan dalam kesempatan langka. Kalau kau suka teh ini, nanti aku berikan sedikit. Andi Rewa menghela nafas dan berkata, Ayah, kau sudah tertipu. Itu semua trik penipuan. Ridwan berkata dengan serius, Mana mungkin? Cucunya adalah seorang gadis yang baik sekali. Di sosmednya ada banyak video dan foto. Andi Rewa tertawa. Itu semua dibuat-buat dengan materi palsu. Yang berbicara dengan ayah mungkin saja pribadi berbadan besar yang sedang duduk santai. Pada saat ini ponsel Andi tiba-tiba menerima pesan yang berbunyi, Tuan Andi Rewa yang terhormat, akun kartu hitam Anda telah berhasil mentransfer 21,9 miliar pada pukul 15.02 hari ini. Melihat pesan itu, alis Andi berkerut dan dia langsung emosi. Kurang ajar. Andi yang biasanya tenang, kali ini terkejut melihat pesan tersebut. Di kartu hitam Citobank miliknya, terdapat saldo sekitar 21 miliar. Sekarang tiba-tiba 21,9 miliar tersebut ditransfer keluar. Siapa yang melakukannya? Memikirkan hal ini, dia segera meletakkan cangkir tehnya dan bergegas ke lantai 2. Ridwan buru-buru bertanya, Andi, kau mau kemana? Teh ini enak, habiskan dulu baru pergi. Andi melambaikan tangannya. Ayah, aku ada urusan mendesak yang harus diselesaikan. Nanti aku akan membawakan teh yang benar-benar bagus untuk ayah coba. Setelah berkata demikian, dia sudah berlari ke tangga. Andi berlari kembali ke kamarnya. Hal pertama yang dilakukannya adalah mencari kartu hitam di jaketnya. Setelah memeriksa jaket, ternyata kartunya benar-benar hilang. Kurang ajar. Ini sedikit aneh. Dengan keamanan yang baik di kawasan Villa Desiland, siapa yang bisa mencuri kartunya? Selain itu, kalau kartunya dicuri, orang yang mencurinya pasti tidak tahu kata sandinya. Kata sandinya adalah tanggal lahirnya. Bahkan kalaupun ingin menebak, hanya orang yang mengenalnya yang mungkin bisa menebaknya. Saat ini wajah yang familiar tiba-tiba muncul di benaknya. Carla, pasti dia. Begitu memikirkan ini, ekspresi Andi langsung berubah menjadi dingin. Dia bergumam di dalam hatinya.
Baiklah, biasanya kau bersikap menyebalkan dan mencari masalah. Itu masih bisa dimaklumi. Tapi sekarang kau berani mencuri uangku. Yang lebih parah lagi, kau benar-benar berani mencuri 21,9 miliar. Kau sama sekali tidak takut melihat jumlah sebesar itu. Kau benar-benar punya nyali. Memikirkan hal ini, Andi segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon Sangkala. Di seberang telepon, suara Sangkala yang tenang dan berpengalaman terdengar. "Puang Andi, ada apa?" Andi dengan suara dingin berkata, "Kartu hitamku dicuri dan uang di dalamnya juga sudah ditransfer keluar." Sangkala segera bertanya, "Puang Andi, berapa jumlah totalnya?" Andi berkata, 21,9 miliar. Sangkala sangat terkejut. Sebanyak itu? Dia merasa baru saja memberikan 10 miliar kepada Andi. Bagaimana bisa begitu cepat menjadi 21,9 miliar? Puang Andi ini benar-benar cepat dalam menghasilkan uang. Namun dia segera menenangkan dirinya dan berkata kepada Andi, kalau jumlah uang sebesar itu yang ditransfer, Bank Sentral pasti akan memeriksanya terlebih dahulu. Artinya, uang tersebut memang akan keluar dari kartumu dan sampai ke pusat penyelesaian Bank Sentral. Setelah disetujui oleh pusat penyelesaian Bank Sentral, baru akan diberikan kepada pihak penerima. Dengan jumlah sebesar itu, kemungkinan butuh waktu setidaknya 1 jam. Puang, sudah berapa lama uang tersebut ditransfer keluar? Andi berkata, sekitar beberapa menit yang lalu, masih belum terlalu lama. Sangkala menghela nafas lega dan berkata, bagus. Keluarga Rewa memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Bank Sentral. Aku akan membuat panggilan dan uang itu akan dikembalikan ke rekeningmu tanpa kekurangan 1 sen pun. Andi Rewa merasa sedikit lega. Baiklah. Baru saja dia selesai menutup telepon, 2 menit kemudian ponselnya menerima pesan lagi. Yang terhormat Bapak Andi Rewa, akun kartu hitam Anda telah menerima deposit sebesar 21,9 miliar pada pukul 15.06 hari ini. Uang itu kembali dan Andi merasa lega. Namun kemudian dia teringat akan masalah yang lebih serius. Carla mencuri kartunya dan mengetahui kata sandinya. Carla juga melihat saldo yang mengejutkan di kartunya. Kalau sampai Najwa tahu tentang hal ini, bagaimana dia akan menjelaskannya? Memikirkan hal ini, ekspresi Andi menjadi semakin dingin. Selama ini, dia sudah berusaha menahan diri, karena Carla adalah ibu Najwa. Tapi kali ini Carla sudah melangkah terlalu jauh. Hari ini, dia tidak akan melepaskan Carla begitu saja. Jadi, dia pun segera menelpon Ibnu Komar. Di ujung telepon, suara hormat Ibnu Komar terdengar. Puang Andi, ada perintah apa? Andi Rewa dengan marah berkata, ibu mertuaku membuat ulah. Dia mencuri kartu hitamku dan mengalihkan saldoku sebesar 21,9 miliar. Aku akan memberinya pelajaran. Bantu aku menghubungi pihak berwenang dan lakukan koordinasi. Ibnu Komar langsung berkata, Puang Andi, kau bisa memberikan perintah apapun. Andi segera memberitahu Ibnu Komar tentang rencananya dan memerintahkan, pastikan untuk mengatur ini dengan baik. Jangan sampai ada kesalahan. Mengerti? Ibnu Komar mengangguk patuh. Mengerti, Puang. Sementara itu di ruang VIP Cito Bank, Carla terus-menerus merefresh aplikasi mobile bankingnya. Saat ini di aplikasi mobile bankingnya hanya terdapat saldo minimal 100.000 saja. Sungguh menyedihkan. Yang ada di pikirannya hanyalah uang 21,9 miliar. Itu segera masuk, sehingga dia bisa langsung mencapai puncak hidupnya. Namun, setelah sekian lama dan 10 menit berlalu, uang itu masih belum masuk. Dia mulai merasa gelisah dan ingin memarahi Dimas. Namun saat ini, dia menerima panggilan telepon dari seorang teman. Temannya di ujung telepon berkata, halo Carla, besok mau pergi facial tidak? Kami berencana untuk berkumpul dan pergi bersama. Carla menjawab dengan nada meremehkan. Facial bersama? Apa itu facial bersama? Dengan statusku sekarang,
Apakah aku masih perlu facial bersama kalian? Apa yang kalian pikirkan? Suara di ujung telepon langsung berubah. Apa maksudmu bicara seperti itu? Carla tersenyum sinis. Apa maksudku? Aku akan memberitahu kalian. Pergi ke salon kecantikan untuk facial adalah untuk orang seperti kalian, sedangkan aku akan membeli salon kecantikan itu untuk diriku sendiri. Sehingga salon itu hanya akan melayani aku. Mulai sekarang, aku akan menjauh dari orang seperti kalian. Orang di seberang telepon tidak percaya dan berkata, Carla, kau sudah gila ya? Kau pikir kau siapa sehingga bisa membeli salon kecantikan? Apakah kau sedang bermimpi? Carla menggelengkan kepalanya dengan penuh rasa superior. Tidak ada gunanya bicara dengan orang miskin seperti kalian. Aku akan memberitahu kalian. Aku, Carla, sekarang sudah berbeda. Kekayaan yang aku miliki tidak akan bisa kalian bayangkan seumur hidup kalian. Orang di seberang telepon tertawa sinis dan berkata, menurutku kau perlu minum obat. Kemudian orang itu langsung menutup telepon. Carla yang diputus teleponnya tidak peduli. Dia sekarang merasa seperti melayang. Teman-teman miskin seperti itu, lebih baik dia tidak usah lagi berhubungan dengan mereka. Kalau tidak, nanti mereka pasti akan datang dan memohon pinjaman uang. Betapa menjengkelkannya hal itu. Jadi dia menyesap kopi mahal yang disediakan oleh pihak Citobank dan berkata dengan nada marah kepada Dimas, cepat sedikit, uangku sampai sekarang belum masuk. Kau sedang melakukan apa? Percaya tidak? Aku bisa membuatmu dipecat dengan sekali telepon. Dimas sangat marah dengan sikap Carla yang sok berkuasa. Tapi dia hanya bisa berkata dengan berat hati, Nyonya, tolong tunggu sebentar lagi. Proses di bank sentral memang membutuhkan waktu. Carla dengan keras kepala berkata, aku tidak peduli alasan bodohmu itu. Periksa apa yang terjadi. Atau aku akan menghabiskan beberapa juta untuk menghancurkanmu. Dimas ketakutan oleh Carla dan hanya bisa dengan enggan berkata, baiklah, aku akan memeriksa perkembangan di sini. Namun kalau sudah dilaporkan ke bank sentral, sisanya bukanlah wewenangku lagi. Carla yang cemas langsung menyiramkan kopi ke wajah Dimas sambil memarahi. Cepat, jangan banyak bicara. Aku sudah sangat bosan di sini. Dimas menjerit kesakitan karena panas kopi. Beruntung kopinya tidak terlalu panas. Kalau tidak wajahnya bisa rusak karena melepuh. Dia marah sekali, tetapi tidak berani melawan orang besar seperti ini. Sehingga hanya bisa dengan hormat berkata, tolong tunggu sebentar. Aku akan memeriksa perkembangan transaksi ini. Setelah memeriksa sistem, dia terkejut dan berkata, ini aneh, uangnya sudah dikembalikan oleh bank sentral. Carla bertanya dengan cemas, apa maksudmu? Dikembalikan kemana? Dimas berkata, dikembalikan ke kartu hitammu, Nyonya. Uangnya sudah masuk kembali. Carla langsung memaki Dimas dan memarahinya. Apa? Dasar bodoh. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa uangku dikembalikan lagi? Dimas, seorang pria besar, merasa sangat tertekan dan mulai bertanya dengan putus asa. Nyonya, aku benar-benar tidak tahu. Ini adalah keputusan bank sentral, bukan keputusanku. Apakah kau mengerti? Carla memukul meja dan memaki. Dasar bodoh, cepat transfer lagi. Kalau tidak bisa, aku akan menghancurkan bank ini. Carla sangat terobsesi mendapatkan 21,9 miliar itu. Sehingga apapun yang menghalanginya, dia tidak akan ragu-ragu untuk menyingkirkannya dengan satu tendangan. Dia berpikir uang itu sudah hampir di tangannya. Tetapi dia tidak menyangka bank sentral mengembalikannya lagi. Apa ini? Ini sangat menyebalkan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa dari luar ruang VIP. Pintu besar itu kemudian didobrak dengan keras dan sekelompok petugas polisi bersenjata lengkap segera masuk dan langsung bertanya, siapa yang baru saja menggunakan kartu hitam untuk transfer? Dimas sangat ketakutan dan menunjuk ke arah Carla dengan tangan gemetar. Itu
wanita itu yang melakukannya. Ada apa? Polisi itu mengabaikannya dan langsung bertanya kepada Carla, "Siapa namamu?" Melihat polisi datang, Carla langsung panik. Apa yang terjadi? Apakah Andi melaporkannya? Bukankah dia ibu mertua Andi? Seharusnya tidak melanggar hukum, mengambil uang menantunya sendiri, bukan? Ketika dia sedang bingung, polisi itu bertanya lagi, "Siapa namamu?" Carla menjadi gugup dan berkata, Namaku Carla." Polisi itu berkata dengan suara dingin, "Carla, sekarang kau ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus penipuan bank internasional besar." Setelah itu dia memerintahkan kepada 2 petugas lainnya, "Borgol dia dan bawa pergi." Mendengar ini Carla sangat ketakutan dan wajahnya menjadi pucat. "Pak polisi, ini salah paham. Aku hanya melakukan transfer. Kartu itu bukan milikku. Aku tidak melakukan penipuan bank." Petugas polisi berkata dengan dingin, "Kita akan mendengarkan penjelasanmu di ruang interogasi nanti. Sebagai pelayan rakyat, kami tidak akan menjebak orang baik. Tapi, kami juga tidak akan membiarkan orang jahat lolos." Carla dengan panik berteriak, "Kartu ini bukan milikku. Ini milik menantuku, Andi Rewa. Apakah kalian salah paham?" Petugas polisi itu berkata dengan suara dingin, "Aku beritahu kepadamu, kartu ini dipalsukan oleh sindikat kejahatan teknologi tinggi internasional. Mereka menggunakannya untuk menipu bank dengan jumlah besar. Ini adalah kasus besar lintas negara yang kami selidiki bersama dengan Interpol dari 23 negara selama 2 tahun terakhir. Dan sekarang kami akhirnya menangkapmu. Buktinya sudah jelas. Kau masih berani mengelak?" Carla langsung hancur seketika. Astaga, kartu itu palsu? Seharusnya dia sudah bisa menebak. Andi Rewa menantunya yang seperti sampah itu, bagaimana mungkin dia memiliki uang 21,9 miliar? Ternyata semuanya adalah tipuan. Masalahnya tadi dia mendengar dari polisi kalau kartu ini bahkan terlibat dalam kasus besar lintas negara. Interpol dari 23 negara bekerja sama untuk menyelidikinya. Skala kasus ini sangat besar. Kalau mereka benar-benar mengira dia adalah pelakunya, bukankah dia akan ditembak mati? Memikirkan hal ini, Carla langsung jatuh berlutut. Sambil gemetar dan menangis dia berkata, "Pak polisi, kalian benar-benar salah paham. Aku hanya warga biasa yang taat hukum. Kartu ini diberikan oleh menantuku yang bernama Andi Rewa. Dia adalah pengangguran yang suka menipu orang. Kalian harus menangkapnya dan membersihkan namaku." Setelah berkata begitu, dia buru-buru menambahkan, "Andi sekarang ada di rumah mewah Villa Desilen, unit A15. Cepatlah, tangkap dia dan hukum dia seumur hidup. Aku tidak ingin melihat sampah itu lagi seumur hidupku." Polisi yang memimpin mendengus dingin. "Kau cepat sekali melempar kesalahan ya. Kami tidak tahu siapa itu Andi Rewa. Yang kami tahu adalah kau yang menggunakan kartu ini. Kau menggunakan kartu ini untuk menipu Bank Citobank sebesar 21,9 miliar. Untung kami berhasil menghentikan transfer ini tepat waktu. Kalau tidak, kau pasti sudah berhasil menipu bank. Sekarang, kau bisa menunggu di penjara untuk waktu yang lama." Carla benar-benar hancur. Dia jatuh ke tanah dan menangis. "Pak polisi, aku benar-benar tidak bersalah. Aku tidak bersalah." Saat dia berbicara, tiba-tiba secangkir teh disiramkan ke wajahnya dan Dimas yang marah berteriak kepadanya, "Kurang ajar, ternyata kau adalah penipu. Aku ini manajer bank dan kau berani memperlakukanku seperti tadi. Kau berani menyiramkan kopi ke wajahku. Aku akan membalasmu." 2 polisi muda buru-buru menarik Dimas agar menjauh dari Carla. Polisi yang memimpin berkata, "Sudah cukup. Bawa dia ke mobil dan kita akan menginterogasinya di kantor." Carla diseret oleh 2 polisi. Dia berteriak dengan suara yang parau, "Aku tidak bersalah.
Kartu itu bukan milikku. Kartu itu milik Andi. Kenapa kalian menangkapku dan bukan dia? Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.